Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Disnasari dengan NIM 403181010054. Di sini saya akan mempresentasikan hasil karya ilmiah saya yang berjudul Pendidikan Islam pada Masa Rasulullah. Nabi Muhammad SAW adalah seorang pemimpin agung, manusia besar dan jenius. Kenyataan ini diakui oleh kawan-kawan dan lawannya. Tidak heran pada masa Madinah, Islam adalah negara yang kuat, tempat yang aman untuk berlindung, dan tempat yang ditakuti oleh musuh-musuh pada saat itu. Oleh karena itu, kita sebagai pengikut patut mengetahui seluk-beluk Rasulullah karena beliau adalah suri tauladan bagi kita, sebagaimana yang tertulis di dalam Al-Quran sebagai berikut, yang artinya sesungguhnya pada diri Rasulullah terdapat suri tauladan yang baik bagi kalian, yaitu bagi orang yang mendambakan rahmat Allah serta hari akhir, yakni kebahagiaan hidup di akhirat, dan ia senantiasa ingat kepada Allah. Quran Surah Al-Ahzab ayat ke-21. Pada masa Rasulullah SAW, Rasulullah melaksanakan pendidikan Islam di Madinah dan di Mekah. Yang pertama yaitu pelaksanaan pendidikan Islam di Mekah. Sebelum Muhammad SAW memulai tugasnya sebagai Rasul, yaitu melaksanakan pendidikan Islam terhadap umatnya, Allah telah mendidik dan menyiapkan untuk melaksanakan tugas tersebut secara sempurna melalui pengalaman, pengenalan, serta perannya dalam kehidupan masyarakat dan lingkungannya. Rasulullah berusaha mengadakan penyesuaian diri dengan masyarakat lingkungannya, tetapi tidak larut ke dalam kondisi dan keadaan lingkungannya. Dengan potensi fitrahnya yang luar biasa, ia mampu mempertahankan keseimbangan dirinya untuk tidak terbawa arus budaya masyarakatnya. Nabi Muhammad SAW sering melakukan khalwat untuk mendapatkan petunjuk dan kebesaran dari Tuhan. Tempat khalwat Rasulullah SAW adalah di Gua Hira, dan di sanalah ia mendapatkan petunjuk dan kebenaran yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditandai dengan turunnya Quran Surah Al-Alaq ayat ke-1-5. Ayat tersebut yang merupakan petunjuk awal agar Rasulullah memberikan peringatan atau pengajaran kepada umatnya. Setiap kali beliau menerima wahyu, segera ia sampaikan kepada umatnya disertai dengan penjelasan-penjelasan dan contoh-contoh pengamalannya. Di sini awal pelaksanaan pendidikan Islam. Rasulullah melaksanakan pendidikan Islam di Mekah secara bertahap sesuai dengan tahapan-tahapan dakwah yang dilakukannya sebagai berikut. Tahap yang pertama yaitu pendidikan perorangan yang dilakukan secara rahasia. Setelah turun ayat-ayat yang kedua, yaitu Quran Surah Al-Masir ayat ke-1-7, Rasulullah memulai tugasnya untuk menyampaikan risalahnya dengan sembunyi-sembunyi dan ditujukan kepada keluarganya dan sahabat terdekatnya. Dan yang pertama menerima seruan itu adalah keluarga di dalam rumahnya sendiri, yang terdiri dari istri beliau, yaitu Siti Khadijah, Ali bin Abi Thalib, dan Zaid ibnu Sabit. Usaha berikutnya adalah ditujukan kepada sahabatnya yang paling dekat dan yang paling dipercaya, antara lain adalah Abu Bakar. Dan setelah Abu Bakar ditujukan kepada sahabat-sahabatnya yang lain, dan mereka dikenal sebagai Al-Sabiqun Al-Awwalun. Pelaksanaan pendidikan dipusatkan di rumah Rasulullah, dan yang menjadi gurunya adalah Rasulullah sendiri. Tahap kedua yaitu menyeru dan mengajak Bani Abdul Muthalib ke dalam Islam. Tahap kedua ini adalah merupakan tahap permulaan seruan dan ajakan secara terang-terangan kepada ajaran baru agama Islam. Seruan ini diajukan kepada keluarga Bani Abdul Muthalib, sebagian diantaranya menyambutnya dengan baik dan sebagian yang lain menolaknya.
antara lain seperti Abu Lahab, paman Nabi sendiri beserta istrinya. Seruan secara terang-terangan didasarkan pada Al-Quran Al-Syura ayat 214-215 yang artinya, dan berikanlah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat, dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman. Tahap ketiga yaitu seruan dan ajakan umum yang dilakukan secara terang-terangan. Dalam Quran surah Al-Hijr ayat 94 disebutkan, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Setelah perintah Allah ini sampai kepada Rasulullah, maka beliau mulai menyeru dan mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk masuk Islam, baik ia bangsawan, hamba sahaya, orang kaya, orang miskin, maupun pedagang, baik orang-orang Mekah maupun di luar Mekah. Pada setiap musim haji, Rasulullah mengunjungi kemah-kemah jamaah haji untuk membicarakan masalah agama dan menyampaikan seruan Islam kepada mereka. Namun, tidak semua jamaah yang didatangi Rasulullah, kecuali satu kelompok jamaah haji dari Yasrib, yaitu kabilah Khazraj. Pelaksanaan pendidikan Islam di Madinah. Periode pendidikan Rasulullah di Madinah selama 10 tahun adalah kelanjutan dari pendidikan yang telah diterima pada periode Mekah. Jika pada periode Mekah pendidikan Rasulullah memfokuskan diri pada penanaman akidah dan yang berkaitan dengannya, pada periode Madinah lebih merupakan penyempurnaan proses pendidikan terdahulu, yaitu pembinaan pendidikan difokuskan pada pendidikan sosial dan politik dalam arti yang luas. Dalam hal ini, tujuan pendidikan Rasulullah pada periode Madinah adalah pendidikan pribadi kader Islam yang diarahkan untuk membina aspek-aspek kemanusiaan dalam mengelola dan menjaga kesejahteraan alam semesta. Dengan kata lainnya, periode Madinah adalah periode spesialisasi pendidikan Rasulullah dalam beberapa bidang yang diperlukan untuk membangun peradaban baru dunia yang berdasarkan pada wahyu. Selama proses pendidikan di Madinah, banyak hal yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, yaitu yang pertama, karya pertama Nabi Muhammad di Madinah ialah membuat landasan yang kuat bagi kehidupan Islam. Masjid sebagai pusat kegiatan ibadah dan pengajaran agama Islam didirikan. Di masjid inilah Nabi mengajarkan dan mengemukakan prinsip-prinsip ajaran Islam. Artinya, pendidikan Islam di Madinah, proses pembelajarannya pertama kali berlangsung di masjid. Yang kedua yaitu Nabi mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Nabi mendirikan satu persekutuan, yaitu menggabungkan kaum kaya dan kaum miskin atas dasar agama. Yang ketiga yaitu membuat piagam persaudaraan dengan golongan-golongan penduduk Madinah non-muslim, yaitu kaum Yahudi dan kaum Nasrani. Perbedaan ciri pokok pembinaan pendidikan Islam periode Mekah dan Madinah. Yang pertama, periode kota Mekah. Pokok pembinaan pendidikan Islam di kota Mekah adalah pendidikan tauhid. Titik beratnya adalah menanamkan nilai-nilai tauhid ke dalam jiwa setiap individu muslim agar jiwa mereka terpancar sinar tauhid dan cermin dalam perbuatan dan tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu periode kota Madinah. Pokok pembinaan pendidikan Islam di kota Madinah dapat dikatakan sebagai pendidikan sosial dan politik yang merupakan kelanjutan dari pendidikan tauhid di kota Mekah, yaitu pembinaan di bidang pendidikan sosial dan politik agar dijiwai oleh ajaran, merupakan cermin dan pantulan sinar tauhid tersebut. Sekian presentasi dari saya. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.